Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga di pagi hari ini kita dapat menunaikan salat subuh dengan berjamaah. Semoga keberkahan, kemudahan dan Allah ridha dengan waktu yang diberikan, yang dititipkan kepada kita semuanya, yang nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah senantiasa kita kekalkan, kita hadiahkan kepada suri teladan terbaik sepanjang zaman, yang senantiasa kita harapkan syafaat di hari akhir nanti, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah layakkan diri kita, pantaskan diri kita untuk menjadi pengikut yang senantiasa mengikuti teladan-teladan dari baginda Nabi, dan kita pun layak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah Masjid Agung Islamic Center Kota Lap Sumawai, segenap pengurus, kemudian segenap pengurus Gerakan Pemuda Subuh GPS, dan seluruh hadirin wal hadirat yang Allah muliakan. Ya, alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih menghidupkan kita lagi, ya, karena sejatinya ya, Allah ya, sedang menunda waktu kita. Ya, Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Allahu yatawaffal anfus, Allah mewafatkan, ya. Jadi kalau dalam tafsir ini kata wafat dan kata maut dipisahkan, ya. Jadi kalau kata maut berarti memang sudah berpisahnya ruh dan raga, ya. Tapi ya tawaffal anfusa, Allah mencukupkan ya, jiwa-jiwa ruh itu, ya. Hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha, ya. Jadi Allah wafatkan baik ketika mati ataupun yang belum mati ketika tidur. Ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Ya, Allah juga mewafatkan ya, ketika belum sampai ajalnya. Maka fayumsikul lati qada 'alaihal maut, Allah akan genggam, Allah akan simpan ya, yang memang sudah sampai ajalnya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, sementara yang belum sampai ajal, yang masih tidur tadi, Allah kembalikan lagi rohnya sampai ajal yang ditentukan. Maka doa kita bangun tidur ini, alhamdulillahilladzi ahyana, maha suci Allah yang telah menghidupkan kita kembali, ba'dama amatana, setelah kita dimatikan. Karena tidur itu merupakan akhul maut, dikatakan mati kecil, ya. Jadi setiap hari ini pelajaran kematian selalu kita dapatkan, karena setiap hari kita pasti tidur. Tidak ada orang bisa menahan 24 jam tanpa tidur, terkantuk-kantuk pasti tidur. Nah, itulah saudaranya mati, ya. Jadi setiap hari Allah mematikan kita, ya. Maka doanya pun bismikallahumma ahya wa amut, ya, dengan menyebut nama Allah kita hidup dan kita mati, ya. Maka alhamdulillah, ini sebuah gerakan yang luar biasa yang harus kita masyarakat kembali, ya,
karena keberkahan umat ini ada pada subuhnya. Ya. Syaitan ya, setiap malam ini ya, mengikat ya, qafiyati ya, ubun-ubun kita ini ya, salah ta'uqah ya. Kita diikat dengan 3 ikatan ya. Ini seperti hadis Bukhari ya, yang dikatakan oleh Abu Hurairah ya. Jadi setiap malam ini syaitan ini mengikat kepala kita dengan 3 ikatan ya. Dikatakan olehnya alaika lailun tawilun ya, farqud ya, kamu tuh punya malam yang panjang, sudah tidur saja, ini kata syaitan. Maka fa inistayqadha fadzakarallah, maka ketika bangun tidur kemudian menyebut nama Allah, mengingat Allah, inhallat uqdah. Nah, ketika bangun tidur kemudian membaca, berzikir, menyebut nama Allah, maka terlepaslah 1 ikatan. Fa in tawaddaa inhallat uqdah. Kemudian apabila dia bergegas berwudu, maka ikatan keduanya lepas. Kemudian disempurnakan fa in shalla inhallat uqdah. Maka disempurnakan dengan yang ketiga, menunaikan salat qiyamul lail, salat subuh ini. Maka apa? Fa asbaha thayyiban nafs ya, nasyitan, fa asbaha nasyitan. Maka jiwa ini menjadi jiwa yang semangat ya, yang rajin ya, thayyiban nafs, menjadi jiwa-jiwa yang baik. Wa illa ya, dikatakan hadis Bukhari ini, jika tidak ya, jika tidak melaksanakan 3 ini ya, maka apa? Asbaha khabithan nafs kaslana. Jiwa ini menjadi buruk, tidak baik, malas, akan menjadi malas untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, yang bernilai ibadah. Dalam hadis lain ya, kalau orang nggak bangun itu karena dikencingi syaitan ya, maka dia menjadi malas ya. Bagaimana kalau setiap hari mohon maaf belum bisa menunaikan, bisa bangun malam ya, tidak berzikir, mohon maaf apabila subuhnya terlewat terlalu jauh. Nah, ini menjadi tugas kita bersama untuk mengajak diri sendiri, keluarga dan masyarakat kita, bagaimana ini subuh ini menjadi kekuatan spirit ya, untuk menjadi ya, hamba-hamba Allah yang mendapatkan ridho di setiap hari-harinya. Baik jemaah sekalian, ini singkat tadi bagaimana alhamdulillah ini gerakan yang luar biasa yang perlu kita dukung ya, agar muslim itu menjadi muslim sejati dengan menegakkan salatnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memuji. Ya, ini dalam surat lain, surat Fatir, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ya, ada 3 golongan ya, yang Allah puji di sini. Pertama adalah yatluna, yang membaca tilawah. Apa tilawah? Bacaan yang terus-menerus ya. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membiasakan tilawah. Ya, tilawah berbeda dengan qiraah. Ya, kalau qiraah itu bacaan biasa kapan saja, tidak terikat waktunya. Tapi kalau tilawah, tala yatlu, bacaan yang kontinu, bacaan yang istiqomah. Setiap hari membaca Al-Quran, walaupun selembar, walaupun setengah halaman, tapi istiqomah membaca Al-Quran. Ini Allah puji yang pertama ya. Allah memuji innal ladzina yatluna kitaballah. Yang kedua apa? Wa aqamus shalah. Nah, orang-orang yang mendirikan salat, senantiasa berjamaah, senantiasa menepati salat pada awal waktunya. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum. Nah, mereka ini yang ketiga apa? Mereka orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya sirran wa alaniyah. Ya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Ya,
Dalam beberapa pendapat, ya, kenapa mendahulukan yang sir daripada yang terang-terangan? Karena bersedekah, berinfak dengan sir itu ya, lebih menjaga kepada niat, ya, kepada hati dari riya dan sebagainya. Tapi kadang-kadang boleh untuk terang-terangan, untuk disampaikan ya, sebagai bentuk motivasi untuk mendorong yang lain juga ikut bersedekah. Ya, mereka apa? Yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang ini adalah mereka yang mengharapkan tijarah, perniagaan. Ya, diibaratkan di sini dengan perniagaan, perdagangan. Kenapa? Orang yang berdagang pasti ingin mendapatkan keuntungan, ingin mendapatkan kelebihan dari apa yang dia usahakan. Ya, tijaratan lan tabur, mengharapkan perniagaan yang tidak rusak, ya, perniagaan yang tidak hancur. Nah, itulah pahala yang diharapkan oleh hamba-hamba Allah yang berzikir dengan Al-Quran, kemudian dia tegakkan sholat, ibadah fisiknya, ada ibadah hartanya dengan dia menginfakkannya. Nah, berkaitan dengan Al-Quran, tentunya ya, alhamdulillah, masya Allah, hari ini di mana-mana kita menemukan rumah Quran, ya, kemudian sekolah-sekolah juga mengadakan kegiatan berkaitan dengan Al-Quran, ekskulnya banyak dengan tahfiz dan sebagainya. Ini masya Allah sebuah gerakan luar biasa yang terjadi di mana-mana. Ya, maka diri kita, ya, mohon maaf saya sampaikan, mohon maaf, orang yang lahir duluan belum tentu lebih soleh. Orang yang lahir duluan belum tentu lebih alim. Mohon maaf, orang yang lahir duluan belum tentu lebih fasih membaca Al-Qur'annya. Ya. Itu kembali kepada bagaimana kita terus belajar. Ya, bagaimana kita terus belajar. Ya, boleh jadi ya, selama ini setelah puluhan tahun, mohon maaf, mungkin membaca Al-Qur'annya belum sempurna. Ya, maka ini sangatlah kita anjurkan, mari bersama-sama ya, adakan juga ya, gerakan untuk membaca Al-Quran. Nah, nanti kegiatan ini juga penting, bagaimana setiap muslim ini bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Alhamdulillah, mungkin sudah sering kita mendengar ada gerakan untuk wakaf Al-Quran. Alhamdulillah. Tetapi juga tidak kalah pentingnya bagaimana adanya guru yang mengajarkan Al-Quran. Bagaimana adanya guru yang mengajarkan Al-Quran ya, karena ini menjadi tanggung jawab kita semuanya sebagai orang yang lahir duluan ya, ini sebagai orang tua, sebagai siapapun yang lahir duluan, kita punya tanggung jawab terhadap keislaman orang setelah kita ya, mau disadari atau tidak, orang yang lahir duluan dia sebenarnya punya tanggung jawab terhadap keislaman orang setelahnya, baik dalam keluarga, anak, istri, cucu dan sebagainya, ataupun lingkungan masyarakatnya. Ya, saya katakan ini kita punya kewajiban terhadap keislaman orang setelah kita. Maka hal pintu pertama yang kita lakukan adalah mengajarkan Al-Quran, mengajarkan mereka bisa mengaji. Ya, dengan mereka bisa mengaji, tentu mereka akan mudah untuk menghafal doa-doa sholat, doa wudhu dan sebagainya. Tapi jika mereka tidak bisa membaca Al-Quran, mohon maaf, ya, tentu akan berat, ya, akan jauh, ya, sulit untuk diajarkan sholat, untuk diajak ke pengajian dan sebagainya. Nah, ini menjadi tugas kita bersama, ya, pastikan ya, bahwasanya di lingkungan kita masih ada kegiatan belajar mengaji ya, dan insya Allah ini akan menjadi jariah ya, kita harus jujur ya, kita yang duduk di sini semua hari ini ya, ketika kita baca Al-Quran, insya Allah jariah itu akan mengalir kepada guru-guru ngaji kita ya. Maka apakah kita juga tidak tertarik untuk juga membuat mata air jariah ya, dari kita mengajarkan Al-Quran, kita mendakwahkan kebaikan kepada yang lain. Insya Allah
semua apa yang kita punya ini bisa menjadi jariah. Dengan kemampuan kita, dengan tugas kita sehari-hari, insya Allah bisa menjadi bagian dari jariah yang insya Allah kita tidak tahu. Hari ini kita tidak tahu sejauh mana amal ibadah kita sudah dijamin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Boleh jadi dengan amal yang sedikit, boleh jadi dengan sebuah kebaikan sedikit, itulah nantinya akan menyelamatkan. Ya. Belum ada jaminan bahwa dari kita ini sudah diterima semua sholatnya. Maka kita perlu terus memperbaiki kualitas tadi. Yarjuna tijaratan lan tabur. Dengan ikhlas kita mengharapkan hanya ridha Allah Subhanahu wa taala, pahala yang tentu Allah janjikan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, berkaitan dengan membaca Al-Qur'an, ya mungkin sebagai spesialisasi saya, sebagai takhasus saya, tentu membaca Al-Qur'an ini harus kita perhatikan tajwidnya. Nah, hari ini ya, tentu masih banyak kita menyaksikan masih yang perlu banyak kita perbaiki dari bacaan. Ya, karena ya, mohon maaf, membaca Al-Qur'an ini dengan tajwidnya kita tahu hukumnya fardu ain. Ya, hukumnya fardu ain. Ya, seperti fardu ainnya sholat. Nah, maka mau tidak mau ya, kita harus juga bisa mempraktikkan Al-Quran sebagaimana Rasulullah membaca. Kenapa ada ilmu tajwid? Kenapa Al-Quran harus berbahasa Arab? Ya. Kalau kita renungkan, itulah cara Allah menjaga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Al-Quran turun dengan berbahasa Arab. Justru saya katakan Al-Quran itulah yang menjaga bahasa Arab. Ya. Hari ini kalau kita mau jujur, ya, bahasa manusia itu selalu berubah. Ya, mungkin bahasa bapak-bapak ini sekarang mungkin ada kosakata yang anak-anak sekarang kecil nggak akan tahu. Ya. Atau juga mungkin bahasa kita ini dengan orang tua yang 100 tahun dulu pasti ada perbedaan. Ya. Pasti berubah. Ya. Nenek moyang dulu ya, bahasanya berbeda. Ya, kalau melihat sejarah berbahasa Sanskerta, berbahasa Melayu Quran dan sebagainya. Pun tulisannya pun bukan tulisan hari ini. Ya, dan hari ini pun tidak ada yang menggunakan bahasa itu. Ya, konon ya, dulu Injil itu ditulis dengan bahasa Latin. Ya, tapi hari ini tidak ada orang yang bercakap-cakap dengan bahasa Latin. Seperti halnya kalau katanya dulu orang Indonesia dulu berbahasa Sanskerta, hari ini tidak ada. Sanskerta hanya digunakan untuk istilah Pancasila, Dasar Dharma dan sebagainya itu. Hanya digunakan untuk istilah. Demikian juga bahasa Latin, ya. Bahasa Latin Oriza Sativa, ya, untuk nama padi, beras. Hanya digunakan untuk istilah-istilah. Tetapi Al-Quran dari dulu hingga hari ini hingga nanti insya Allah justru menjaga bahasa Arab. Artinya apa? Kita masih bisa baca Al-Quran, kita masih bisa baca hadis, kita masih bisa membaca kitab Syafi'i. Ya. Tapi kalau bahasa lain, ada naskah kuno misalnya, tulisan kuno yang lain, belum tentu ngerti tulisannya, belum tentu paham isinya. Bisa dipastikan itu. Ya. Tidak usah jauh-jauh, misalnya saya dapatkan di teks proklamasi dengan cara saksama. Pasti orang akan berpikir apa arti dengan cara saksama itu. Ya, pasti berpikir apa artinya, apa maksudnya. Tidak langsung nyambung. Apalagi anak-anak sekarang. Ya, banyak bahasa-bahasa sudah berubah. Ya, makanya kenapa Al-Quran ya, diwajibkan dengan tajwidnya untuk menjaga lidah ini dari perubahan. Ya, karena bahasa manusia selalu berkembang. Ya, bercampur, bertemu orang, bertambah kosakata baru.
Tapi Al-Quran wa ya wa, dha ya dha. Ya, meskipun hari ini orang Arab sendiri pun juga berbagai logat. Ya, di Mesir qaf dibaca hamzah, qalam dibaca alam, qalu dibaca alu. Jadi pertama kesana bingung, ini kok begini bahasanya. Tapi ketika membaca Al-Quran tetap qaf ya qaf. Orang Mesir bilang jim gim, jamal gamal, masjid masjid. Tetapi ketika baca Al-Quran wajib, ya wajib. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran betul-betul terjaga. Kenapa betul-betul terjaga? Ya, karena Al-Quran ini ya ditulis, ya, dihafalkan langsung di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berbeda dengan yang lainnya. Yang lainnya ditulis setelah nabinya meninggal. Ya, tentu akan banyak versi. Ya, tidak akan pernah ada satu yang jadi induknya. Ya, tapi Al-Quran begitu turun Rasul memerintahkan, coba kamu tulis begini. Di sini ada shotnya, di sini ada wawunya, di sini ada begini. Begitu selesai, coba kamu baca balik. Ya, di depan Rasulullah. Setelah Rasul memastikan betul tulisannya, Rasul ridho, silahkan kamu simpan, boleh kamu share. Boleh kamu share, boleh kamu bagikan, boleh kamu ajarkan kepada yang lain. Begitu juga Rasul, ya, Al-Quran dijaga dengan hafalan. Ya, begitu turun, coba kamu hafalkan yang ini begini. Di sini ada matnya, di sini begini bacaannya. Nah, begitulah namanya talaqi, ya musyafahah, ya talqin. Ya, Rasul membaca, sahabat menirukan, sudah dipastikan betul pas bacaannya, ya. Rasul ridho, silahkan kamu bisa share, kamu bisa mengajarkan kepada yang lain. Nah, begitulah amanat keilmuan, ya, yang turun temurun, ya, dari para sahabat, tabi'ut tabi'in hingga hari ini. Al-Quran insyaallah kita yakini tidak akan pernah berubah, karena pasti ada yang menghafalnya dan pasti ada yang menjaga tulisannya. Ya, maka ini tugas kita semuanya tadi, memastikan diri kita, ya, keluarga kita dan orang-orang setelah kita ini mampu membaca Al-Quran. Itulah bagian dari tanggung jawab kita terhadap keislaman orang setelah kita.